Jadi begini, jadi hari ini itu adalah penegasan dari senior-senior kita, para purnawirawan prajurit TNI yang sudah melakukan mekanisme 2 kali ya. Yang pertama adalah mengiriman surat kepada Bapak Presiden, ya, yang itu waktu itu ditandatangani oleh ratusan purnawirawan. Kemudian karena beliau-beliau itu mendapatkan masukan bahwa surat untuk pemazulan itu harusnya masuk melalui lembaga atau wakil rakyat, maka kemudian awal Juni yang lalu dimasukkan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Mekanismenya memang panjang ya, karena kalau menurut mekanisme yang ada, biasanya DPR itu harus membacakan dulu surat, kemudian 2/3 dari DPR itu kalau ada 25 orang yang setuju untuk kemudian membahas itu dalam rapat untuk di paripurna dan berasal dari minimal 2 fraksi, itu 2/3-nya hadir, kemudian 2/3 setuju, baru kemudian dibawa ke MK. Itu mekanismenya. MK nanti diberi waktu 3 bulan untuk memutus. Kalau MK sudah setuju, baru dibawa ke MPR. Tampaknya ini panjang dan melelahkan. Makanya tadi teman-teman purnawirawan itu ada cara-cara yang mungkin akan cepat. Karena apa? Karena DPR itu sebenarnya tergantung juga oleh beberapa tokoh penting, yaitu beberapa pimpinan partai, ya gitu. Ada disebut tadi pimpinan partai ya. Ada partai PDIP, partai Gerindra, kemudian partai Demokrat, dan kemudian juga partai yang lain, termasuk juga PSI, PKB, dan partai lain yang mungkin belum bisa diharapkan. Tapi biasanya, kalau teman-teman ingat, kalau rakyat Indonesia ingat, tahun 98 pun, ya ketika kami dulu juga bergerak, itu kita juga lihat sesuatu yang kampanye nggak mungkin. Pak Harto itu 32 tahun itu berkuasa, dan waktu itu pun masih diminta untuk menjadi presiden lagi. Tapi dalam waktu singkat, karena desakan rakyat, desakan masyarakat, dan satu lagi, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, itu kemudian terjadi. Pak Harmoko, waktu itu Menteri Penerangan, yang tadinya meminta Pak Harto untuk maju lagi, kemudian berikutnya beliau menghadap Pak Harto lagi untuk menyatakan, Bapak, rakyat meminta Bapak mundur. Ya, nah itulah kemungkinan yang terjadi. Jadi langkah selanjutnya kita tunggu, karena tadi dari hasil konferensi pers siang hari ini, para purnawirawan prajurit TNI ini menyatakan bahwa memberi waktu kepada DPR untuk membaca. Saya juga pernah menjadi anggota DPR dan saya tahu pasti tidak mungkin mekanisme itu terlalu panjang. Jadi sekarang tinggal niat dari wakil rakyat yang masih katanya mewakili rakyat. Saya kira gitu ya. Jadi kita tunggu langkah selanjutnya, waktu yang nanti akan diberikan, dan kita berharap betul bahwa ini adalah upaya untuk menyelamatkan Indonesia. Tidak mungkin kita berharap pada orang yang ada di kaos ini ya untuk nanti memimpin Indonesia. Bahkan sekarang sudah mulai digaungkan, katanya dia menurut seseorang yang menurut saya sudah masuk nggak masuk akal ya pikirannya, karena mungkin dia dulu di depan DPR dia dulu pernah digebukin ya, sudah mulai agak nggak jelas, katanya ini wapres terbaik sepanjang sejarah gitu ya. Waduh, ini benar-benar menyesatkan. Kita tidak mungkin mempertaruhkan bangsa ini untuk orang yang tidak jelas, dan masih banyak lagi tadi saya juga sebutkan beberapa yang mendukung pemaksulan, termasuk apa? Soal fufafa, soal indikasi korupsi, soal ketidakmampuan, dan akun follow dia, akun Instagram dia itu memfollow akun judi online. Ini benar-benar sebuah tindakan yang sangat tidak pantas dan tindakan yang sangat memalukan dari seorang wakil presiden. Saya kira itu. Mas Roy, ya, okay. Hari ini kan kemarin kan Polda memanggil Mas Roy ya, untuk lanjutan kasus yang ada di Polda. Ya. Itu kemarin kan sempat Mas Roy nggak hadir. Ya. Oke, jadi nggak apa-apa, ini soal lain. Hari ini kebetulan saya memang hadir di sini, tidak di Polda Metro Jaya. Kenapa? Saya, Dr. Rismond yang hari ini ada di Pasar Pramuka, kemudian Dr. Tifa yang hari ini lagi ada di tempat lain, kami siap ya 11.000 triliun persen untuk hadir sebenarnya. Tapi atas rekomendasi dari para kuasa hukum kami, karena apa? Satu, ya mereka-mereka yang lapor ini, yang klarifikasinya sekarang ini baru sifatnya undangan. Undangan klarifikasi, tidak ada pro justisianya. Dan mereka-mereka itu tidak terkait langsung dengan korban, atau tidak terkait langsung dengan pelapor, yaitu tidak terkait dengan Joko Widodo. Jadi ini laporan-laporan dari orang-orang yang tidak punya legal standing. Ngapain kita datang? Kemudian tidak ada lokusnya, tidak ada tempusnya dalam surat itu, sehingga kami disarankan untuk tidak perlu hadir. Makanya saya pun hadir membersamai para purnawirawan TNI. Dan itu sikap kami terhadap Polda Metro Jaya. Tolong lebih profesional, tolong lebih presisi. Kalau proses pengaduan dari masyarakat, pengaduan yang tidak ada legal standingnya, pengaduan yang tidak ada siapa terlapornya, pengaduan yang tidak ada tempusnya, tidak ada lokusnya, nggak usah diprotes. Apalagi ini terbaru, ya tidak perlu hiraukan
orang-orang atau termul-termul yang hari ini saya dengar melakukan demo bayaran di Polda Metro Jaya. Ya, ngapain aja mereka itu? Gitu loh. Mereka jelas betul katanya dikumpulkan dari berbagai pelosok Nusantara. Jelas-jelas betul kalau itu bayaran. Ya, terima kasih. Ya, oke, terima kasih ya.